Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salma, NIM 2314040034. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang aljabar boolean, gerbang logika, dan pohon. Di sini pertama yaitu tentang aljabar boolean. Yang mana definisi dari aljabar boolean sendiri adalah misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, tambah dan kurang, dan operator uner. Misalkan A dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel kecil B itu T kurang 0, 1 besar disebut dengan aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku 4 aksioma. Yang pertama yaitu identitas, yang mana A tambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga, yang selanjutnya itu komutatif, yang mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang selanjutnya itu distributif, yang mana A dikali B ditambah C, maka A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya, A ditambah B dikali C, maka A ditambah B dikali A ditambah C. Selanjutnya itu yang keempat adalah komplemen. Untuk setiap A elemen B, terdapat elemen unik A aksen elemen B, sehingga A ditambah A aksen sama dengan 1 dan A dikali A aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu elemen B tidak didefinisikan nilainya. Banyak sekali aljabar booleannya, aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi, termasuk aljabar boolean. Aljabar himpunan dan aljabar posisi adalah himpunan bagian subset dari aljabar boolean. Aljabar posisi yaitu B berisi semua proposisi dengan n peubah. Yang kedua, dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F. Operator biner, semua aksioma pada definisi ini dapat dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh yang di atas. Aljabar boolean 2, nilai aljabar boolean yang paling populer adalah pada aljabar 2 nilai, yang mana B sama dengan 0, 1. Operator biner itu tambah dan kali. Operator uner yaitu aksen. Ketiga, kaidah untuk operator biner dan operator uner, yang mana A yaitu 0, B-nya itu 0, maka A dikali B-nya juga 0. Ketika A-nya itu 0, B-nya itu 0, A ditambah B juga 0. Tapi ketika A-nya itu 0, maka A aksennya itu 1. Begitu juga dengan selanjutnya. Ketika 0, A-nya itu 0, B-nya itu 1, maka A dikali B itu 0. Ketika A-nya itu 0, B-nya itu 1, maka A ditambah B yaitu 1. Ketika A-nya itu 1, maka aksennya itu 0. Selanjutnya, yang mana ketika A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka A dikali B-nya adalah 0. Ketika A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka A dikali B itu hasilnya 1.
Selanjutnya yang mana ketika A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka A ditambah B yaitu 1. Dan ketika A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka A ditambah B adalah 1. Selanjutnya kita bisa lihat contoh ekspresi boolean dan elemen B dan operator A, kali, dan aksen. Yang mana contohnya itu bisa kita lihat 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A aksen dikali 9, tambah B kali C, A kali B aksen ditambah A kali B kali C aksen tambah C dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kita lihat. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada identitas, yang mana A ditambah 0 maka A. Selanjutnya A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua idempoten, yang mana A ditambah A maka hasilnya A dikali A maka hasilnya A. Selanjutnya itu komplement, yang mana A ditambah A aksen hasilnya itu 1, A dikali A aksen hasilnya 0. Selanjutnya itu dominansi, yang mana A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 hasilnya 1. Selanjutnya involusi, yang mana A aksen dalam kurung aksen sama dengan A. Penyerapan, dimana kalau di penyerapan itu A ditambah AB sama dengan A, sedangkan A dikali A ditambah B hasilnya yaitu A. Selanjutnya hukum aljabar boolean 2, mana komutatif, yang mana A ditambah B sama dengan B ditambah A, AB sama dengan BA. Asosiatif, yang mana A ditambah B ditambah C dan A ditambah B ditambah C, maka A dikali B C dan A B AB C. Selanjutnya distributif, yang mana A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B kali A tambah C. Selanjutnya A dikali B tambah C, maka A dikali B tambah A dikali C. Selanjutnya hukum De Morgan, yang mana A ditambah B dalam kurung aksen, yang pada akhirnya A aksen kali B aksen. Selanjutnya yang mana A kali B dalam kurung aksen, maka A aksen ditambah B aksen. Selanjutnya hukum 0/1, yang mana 0 aksen sama dengan 1 dan 1 aksen sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita lihat contoh soal. Buktikan untuk sembarangan elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut. A ditambah B aksen tambah A ditambah B dan A dikali A aksen ditambah B tambah AB. Gimana penyelesaian pertamanya itu? Kita ambil dulu A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah A dikali B ditambah A aksen B, yaitu hukum penyerapan. Lanjutkan dengan A ditambah A kali B ditambah A aksen tambah B, yaitu hukum asosiatif. Selanjutnya A ditambah A tambah A aksen B, yaitu hukum distributif. Dilanjutkan dengan A ditambah 1 dikali B, hukum komplement, dan diakhiri dengan hukum identitas, yang mana A ditambah B. Selanjutnya yang keduanya itu A dikali A aksen ditambah B, yang mana A dikali A aksen B dikali A dikali A aksen tambah B A dikali B, yang mana itu menggunakan hukum distributif. Selanjutnya yaitu 0 ditambah
AB, hukum komplement. Dan selanjutnya dapatkan hasil hukum identitas yaitu A dikali B. Dilanjutkan dengan contoh soal. Sederhanakan ekspresi boolean berikut hanya dengan menggunakan salah satu langkah utama, yang mana F A B sama dengan A dikali A ditambah B. Kita akan menggunakan hukum absorpsi pada aljabar boolean. Pertama, gunakan hukum absorpsi mana menyatakan bahwa ketika sebuah variabel dikalikan dengan n dengan penjumlahan OR varian itu sendiri dengan varian lain, hasilnya maka variabel itu sendiri. Rumus hukum absorpsi adalah A dikali X ditambah Y sama dengan X. Terapkan pada soal. Pada kasus ini X sama dengan A, sedangkan Y sama dengan B. Maka A sama dengan A dikali A ditambah B sama dengan A. Ekspresi yang disederhana adalah F sama dengan A. Selanjutnya soal kedua, yang mana hukum identitas dan komplement. Soalnya sederhanakan ekspresi berikut. Gunakan hukum distributif. Kita bisa mengeluarkan faktor A aksen dari kedua suku, yang ketika G sama dengan A aksen dikali B ditambah B aksen. Gunakan hukum komplement. Ingat bahwa setiap variabel yang dijumlahkan OR dengan kebalikannya, negasiasi, selalu menghasilkan satu. Jadi A ditambah B komplement sama dengan 1. G sama dengan A aksen kali 1. Gunakan hukum identitas. Setiap variabel yang dikalikan dengan N dengan 1 hasilnya adalah variabel itu sendiri. Maka A komplement dikali 1 sama dengan A negasiasi sama dengan A komplement. Maka G sama dengan A komplement. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang hukum idempoten. Sederhanakan ekspresi berikut. Kita menggunakan hukum idempoten. Hukum ini menyatakan bahwa jika Anda menjumlahkan OR atau mengalihkan N suatu variabel dengan dirinya sendiri, maka hasilnya variabel itu sendiri. Terapkan pada soal. Ketika suku dalam jumlah adalah sama, A dikali B, penjumlahannya berupa perkalian tidak mengubah hasil, maka H sama dengan A dikali B. Maka jawabannya adalah A tetap A dikali B. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Itu sederhanakan absorpsi. Ini juga kasus absorpsi. Ini hanya berguna untuk menghilangkan variabel yang terintegrasi di perjumlahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya ini gunakan hukum De Morgan dengan mengubah ekspresi penjumlahan menjadi perkalian yang setara. Itu penjelasannya. Gunakan hukum De Morgan untuk menjelaskan pernyataan berikut. Sederhanakan penggunaan hukum negasiasi ganda sama dengan B. Dan hasilnya A ditambah B komplement tambah C komplement keseluruhan sama dengan A komplement dikali B dikali C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika dasar, yaitu komponen inti dalam rangkaian digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika pada input biner, komputer, dan sistem digital lainnya, menggunakan gerbang logika untuk memproses sinyal berupa
0, dan 1. Pertama kita harus mengetahui apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar bentuk sistem elektronika digital yang berfungsi, yaitu untuk merubah salah satu atau lebih masukan yang nantinya menjadi sebuah sinyal keluarnya secara logis. Gerbang logika berpotensi berdasarkan sistem bilangan biner yang hanya mengenal dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Berdasarkan hasil ini, kita bisa nampak ada gerbang dasar NOT atau gerbang dasar N, AND, dan gerbang dasar NAND. Itu ada XOR, ada dasar OR, ada juga dasar NOT, dan ada dasar XNOR. Dimana kita sama-sama tahu gerbang tersebut. Mana pada gerbang-gerbang ini, pertama itu gerbang dasar NOT, dimana pada gerbang dasar NOT A-nya 0, berarti Z sama dengan komplemen A, yang mana A-nya 0 berarti 1, Z-nya itu 1, sedangkan A-nya itu 1, jadi A komplemennya itu 0. Gerbang dasar yang kedua yaitu N, masukannya itu A-nya itu 0, B-nya itu 0, maka Z-nya itu A dikali B. Jadi yang mana A dikali B juga hasilnya 0. Yang kedua yaitu A-nya itu 0, B-nya itu 1, Z-nya yang mana 0 juga. Mana kalau misalnya A-nya 1, B-nya itu 0, maka 0 juga. Dan yang satu lagi, jika A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka Z-nya itu juga 1. Yang kita lihat selanjutnya, mari kita lihat bersama, yaitu gerbang dasar OR. Dimana pada gerbang dasar OR, yaitu ketika A-nya itu 0, B-nya itu 0, maka Z itu adalah A ditambah B, yang mana pada akhirnya itu Z-nya itu adalah 0. Yang kedua yaitu A-nya itu 0, B-nya itu 1, maka Z-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena sebagaimana itu disampaikan bahwasanya Z itu adalah A ditambah B. Yang kedua, A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka juga 1, dan selanjutnya A-nya itu yang 1, B-nya itu juga 1, maka apanya itu tetap 1. Selanjutnya, gerbang dasar NAND. Ketika A-nya itu 0, B-nya itu 0, maka Z dari A, B atau AB komplemen, maka hasilnya 1. Selanjutnya, ketika A-nya itu 0, B-nya itu 1, maka maka hasilnya itu AB-nya itu adalah 1. Selanjutnya ketika A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka hasilnya itu 1. Dan yang ketika A-nya itu 1, B-nya itu 1, makanya A itu 0. Gerbang dasar selanjutnya itu gerbang dasar NOR atau NOR. Mana A-nya itu 0, B-nya itu 0, Z-nya itu adalah komplemen dari A tambah B, mana hasilnya itu adalah 1. Kedua yaitu A-nya itu 0, B-nya itu 1, maka A tambah B komplemen itu hasilnya 0.
Begitu juga selanjutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya gerbang dasar AND itu dengan NAND atau NAT, N sama NAT itu adalah komplement. Ketika misalnya N itu tuh A kali B, sedangkan NAN itu A kali B komplement, berarti kebalikan. Bisa kita lihat bersama bahwasanya di sana di Z itu jawabannya hasilnya itu adalah di sana itu hasilnya itu 0. Sedangkan yang satu lagi itu adalah 1110. Sedangkan yang N-nya itu 0001. Begitu juga dengan gerbang dasar yang mana OR-nya itu, yang mana OR itu adalah A ditambah B. Sedangkan kalau misalnya NOR itu adalah A ditambah B komplement, berarti dikomplementkan. Dan untuk jawabannya itu atau pengeluarannya itu juga berbeda, kebalikan. Dimana kalau misalnya di OR itu adalah 0111, sedangkan di NOR itu adalah 1000. Baik, mungkin di situ nampak perbedaan antara tabel kebenaran antara XOR, NAT dan NOR. Selanjutnya kita coba untuk mengerjakan latihan 1. Baik, gerbang logika yang menghasilkan keluaran 1 atau benar hanya jika semua masukan bernilai NOR itu disebut dengan gerbang A, gerbang N. Mari kita lihat kembali, kita review kembali yang tadi. Nih, kita lihat ketika A-nya itu 1 itu benar, B-nya juga 1 itu benar, maka hasilnya itu adalah 1. Itu kalau misalnya hasilnya itu 1 berarti jawabannya N. Selanjutnya kita lanjut ke latihan kedua. Karena di latihan kedua, sebuah lampu tangga dapat dinyalakan dari skalar, baik dari bawah maupun dari atas. Lampu menyala jika salah satu dari skalar itu ditekan. Pertanyaannya, gerbang logika apa yang digunakan? Yang kedua, jika skalarnya A sama dengan 1 dan skalar B-nya sama dengan 0, apakah lampu menyala? Di sini kita lihat untuk gerbang logika mana yang kita gunakan, itu kita bisa lihat di jawaban yang tadi. Kita lihat. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya skalarnya itu nih, berarti nih ketika OR yang gerbang OR itu, ketika misalnya A-nya itu 1, A-nya itu menyala, B-nya itu juga menyala, maka hasilnya itu menyala. Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan gerbang dasar OR. Selanjutnya kita masuk ke gerbang jawaban yang kedua, yang mana tadi disampaikan bahwasannya jika skalarnya itu 1, apanya itu 2, tetap menyala. Karena itu ini 1 di koma 0 itu menyala. Selanjutnya itu yang soal selanjutnya, sebuah gerbang logika N memiliki 3 input X, Y, dan Z. Jika input X adalah sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, berapakah nilai input G? Jawabannya itu fungsi gerbang AN, gerbang ditulis dengan simbol akan menghasilkan output 1 hanya jika semua inputannya bernilai 1. Rumusnya berarti rumus booleannya adalah
G sama dengan X, Y, Z. Yang kedua tuh substitusi nilai. Kita masukkan nilai yang diberikan, yaitu ketika G sama dengan 1 dikali 1 dikali 0. Maka hasilnya karena salah satu himpunan itu ada nilainya 0, maka di perkalian maka hasilnya itu adalah 0. Maka output dari G adalah 0. Begitu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang keempat. Sebuah sirkuit terdiri dari dua input A dan B yang dimasukkan ke gerbang NAND. Gerbang NAND ini bekerja sebagai gerbang N yang hasilnya kemudian dinotkan. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, berapakah output akhir K? Maka jawabannya, karena menggunakan NAND, berarti gerbang NAND adalah gabungan dari N diikuti oleh NOT. Rumus booleannya adalah K sama dengan A dikali B komplemen. Langkah 1 kita lakukan adalah melaksanakan dengan operasi N terlebih dahulu, yang mana A dikali B sama dengan 1 dikali 1, hasilnya itu adalah 1. Nah, yang kedua yaitu lakukan operasi NOT komplemen, yang mana NOT itu adalah komplemen pada hasilnya N, K sama dengan 1 komplemen yang pada akhirnya hasilnya K sama dengan 0. Output K adalah 0. Gerbang NAND hanya menghasilkan 0 jika semua himpunannya 1. Oke, selanjutnya yaitu gerbang NOT, disebut juga interval. Hanya memiliki satu input P dan satu output H. Jika P sama dengan 0, berapakah nilai output H? Jawabannya, fungsi gerbang NOT. Gerbang NOT ditulis dengan simbol garis di atas atau P komplemen, membalikkan nilai input. Jika inputnya 0, maka inputnya menjadi 1 dan sebaliknya. Rumus booleannya adalah H sama dengan P komplemen. Substitusi nilai. Kita masukkan nilai P sama dengan 0, berarti H-nya adalah sama dengan 0 komplemen, yang mana hasilnya komplemen dari 0 adalah 1. Jadi, untuk nilai H-nya itu adalah 1. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi tentang pohon. Materi tentang pohon yaitu hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit, dan setiap komponennya itu di dalam graf terhubung adalah pohon. Definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Mana pohon? Jadi pohon adalah graf yang berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Itu pohon. Nah, yang bukan pohon itu adalah seperti gambar di nomor 3 dan gambar nomor 4. Kita bisa lihat bahwasanya kalau misalnya pohon itu dia tak berarah dan tidak mengandung sirkuit. Nah, sedangkan di sini ada yang mengandung sirkuit, itu berarti tidak pohon. Dan sifat-sifat pohon yaitu beberapa karakteristik
penting dari pohon adalah graf terhubung, tidak terdapat sirkuit sama sekali, dan setiap pasang simpul dihubungkan oleh tepat satu tulisan. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat teorema, misalkan G sama dengan F E adalah graf tak berarah sedangkan sederhana dan jumlah simpulnya n. Maka jumlah pertanyaan di bawah ini, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1. G adalah pohon. 2. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 adalah sebuah sisi. Yang keempat, G tidak menyambung sirkuit dan memiliki M sama dengan 1 dikurang 1 sebuah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan menambahkan satu sisi pada paragraf yang membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Selanjutnya kita lihat, itu tadi disampaikan bahwasanya G adalah pohon, dimana itu N-nya itu 7. Ada 7. Setiap pasang simpul di G terhubung dengan lintas tunggal. Lintas tunggalnya itu adalah 1, 4 dan 1, 2, 4. G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 sebuah sisi, yaitu M-nya 7 dikurang 1 adalah ada 6 sisi. Coba kita hitung berapa sisinya. Oke, ada 6. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan menambahkan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sisi sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya hanya bentuk dalam jembatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.